Hai, selamat pagi. Balik lagi bersama aku, Angel Dear All Time. Kali ini aku mau cerita kisah yang agak bahagia dikit, yang kasmaran, yang bikin senyum-senyum. Meskipun endingnya ntar bakal sedih juga sih. Jadi cerita ini berawal dari saat aku mulai kuliah. Jadi sebelumnya aku bimbel. Saat aku bimbel itu, guru bimbel aku naksir sama aku. Kita PDKT terus akhirnya jadian. Nah dia tuh yang ngurus segala keperluan aku di tempat baru aku kuliah. BTW aku kuliah di kota yang beda dari tempat aku tinggal. Nah sama si guru bimbel ini aku gak ngerasain aku cinta dia. Yang aku rasain cuma ya akhirnya ada nih orang yang jagain aku, yang ngelindungin aku, yang kayak nge-guide aku di tempat baru ini. Itu aja sih yang aku pikirin, nggak lebih ke cinta. Tapi akhirnya aku sadar, masa sih aku harus nyembunyiin kayak gini terus. Akhirnya aku cerita tuh ke dia, coming out kayak, ini nih yang aku rasain, ini gimana ya, ayo kita cari jalan keluarnya. Aku udah bilang gitu, gimana, aku ngerasa kamu kayak masih kayak guru aku. Terus tapi dia marah, nggak terima, kayak ya dia nggak stabil banget saat itu. Akhirnya dia minta putus, minta dibalikin semua barangnya, komiknya, novelnya. Aku waktu itu buru-buru naik ke kosan aku sambil nangis dan balikin itu ke dia dan minta maaf ke dia. Nah sebagai warga Facebook waktu itu yang baik dan alay, aku cerita di Facebook aku habis putus segala macem. Lalu habis itu aku di chat sama seorang cowok dan ternyata dia satu kampus sama aku. Waktu itu aku cuma mikir, iya udah deh, di fotonya dia biasa banget aja, nggak ganteng sama sekali. Tapi seenggaknya dia sopan, ya udah kali aja nambah temen karena aku belum banyak temen juga di kampus ini. Akhirnya malam itu kita ketemuan. Pas ketemu aku kaget, ini siapa ya? Aku nggak mirip sama yang di foto. Aslinya ganteng banget, tingginya 185 cm, kulitnya ya buat aku bagus sih, kuning langsat, aku suka, dan wajahnya itu ganteng banget. Habis itu kita kenalan, ngobrol, dan langsung kayak akrab gitu, meskipun dia agak grogi gitu sih. Saking gantengnya dia, aku gak ngarep sama sekali dia bakal deketin aku dengan tujuan jadiin aku pacar. Enggak, aku pikir ya dia nyari teman, ya udah, mumpung dia juga asik, ya udah ayo kita temenan, itu aja sih. Tapi ternyata dia abis ketemu texting aku kayak, makasih ya. Habis itu dia chat terus kayak, udah tidur belum, lagi apa, terus lanjut ngobrol, terus teleponan. Di teleponan itu aku ngerasa, wah pinter banget ini orang, dia nyambung banget sama aku. Malah mungkin aku yang gak nyambung karena saat itu aku masih sedikit bodoh dan agak labil. Jadi setelah 4 hari kita teleponan, ketemuan, dia nembak aku. Cepat sih, cepat banget. Tapi hubungannya gak cepat guys, bakal lama dan penuh drama banget. Akhirnya aku terima dong. Aku ingat banget waktu dia nembak aku, dia yang biasanya cuma pakai baju kaos oblong, hari itu pakai kemeja. Abis mandi keramas, terus aku nanya ada apa? Dia bilang mau nggak apa? Waktu itu dia nahan gitu kayak grogi banget. Terus aku bilang, mau apa sih, kamu mau ngomong apa? Aku awalnya nggak expect juga dia bakal nembak aku, tapi akhirnya dia bilang, ya kamu tau lah maksud aku. Terus akhirnya aku yang nanya, mau jadi pacar aku? Iya, kamu mau gak? Terus aku jawab, iya mau. Dan gitu hari itu kita jadian, 4 hari PDKT doang. Hari-hari berikutnya kita intens banget pacaran sebagai 2 orang mahasiswa yang satu kampus, ketemu tiap hari. Bener-bener ketemu tiap hari sampai malam. Dia antar aku kuliah, jemput aku kuliah, habis itu kita makan bareng, ngobrol bareng, gak selesai. Iya, sama dia tuh kayak obrolan itu gak ada habisnya. Waktu itu aku ikut teater gitu, pokoknya kegiatan kesenian mahasiswa gitu. Nah dia selalu nemenin aku main teater, dia nungguin. Teman-teman aku juga sampai kenal sama dia, deket sama dia. Dia juga tipe orang yang cepat deket sama orang, disenengin semua orang gitu. Sambil nunggu aku kadang dia ke kampus pergi ngurus skripsinya juga. Saat itu dia udah ngurus skripsi. Jadi kita kayak saling mengisi aja hari-harinya itu, dan kegiatannya tuh ya kebanyakan positif aja.
kita nyaris nggak ada masalah sih dari sisi dianya. Masalah itu kebanyakan dari aku karena aku saat itu labil banget. Aku suka komplain kayak misalnya dia ngobrol sama temen aku, kamu kok ngobrol sama dia, kamu naksir ya sama dia, atau enggak dia kebanyakan diem, kadang dia lagi mikir atau lagi ngerjain skripsi, ntar aku bilang, kamu udah nggak cinta ya sama aku, kamu berubah. Pokoknya labil banget. Aku nggak tahu kenapa dulu aku gitu, tapi kayaknya aku lebih ke insecure terus merasa memiliki. Pokoknya aku nggak tahu apa bedanya cinta sama obsesi waktu itu. Aku bucin gak jelas. Tapi walaupun drama gak jelas, aku tipe orang yang suka belajar. Dia waktu itu sosoknya yang umurnya beda 5 tahun dari aku, emang udah kayak leader banget sih buat aku. Jadi aku dengerin kata-kata dia. Dia bilang, kamu sekarang lagi labil, kamu belum pernah pacaran serius kan? Iya itu benar. Dan katanya sekarang kamu lagi di tahap obsesi aja. Aku sebenarnya kadang juga bingung kamu beneran cinta sama aku apa enggak, tapi aku ngerasain cinta dari kamu nyata, cuma kamu belum tahu aja cara mengontrolnya. Terus dia ceritain ke aku bakal selalu coba buat jujur sama kamu walaupun itu bakal nyakitin buat kamu, tapi seenggaknya kamu harus tahu gimana aslinya laki-laki itu. Dia cerita ke aku ingat banget sampai sekarang. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu katanya. Laki-laki siapapun itu walaupun aku, kebanyakan ya, kalau lihat cewek tiba-tiba telanjang di depan matanya, dia bakal pelototin liatin. Wah, tapi cewek kalau tiba-tiba cowok telanjang di depan matanya, cewek bakal teriak ketakutan. Nah itu aja deh garis besar bedanya cowok sama cewek, kata dia. Di sana aku nggak terima, yang kamu bakal liatin cewek kalau dia tiba-tiba telanjang depan kamu. Ya secara naluri iya bakal langsung nengok, itu nalurinya dan kamu harus deal sama itu. Tapi bukan berarti aku bakal menindaklanjuti dia kayak aku memperkosa dia atau segala macam, enggak. Itu aja tindakan selanjutnya itu yang bisa kamu pegang dari cowok. Jadi sebagai pacar kamu gak bisa kontrol mata cowok kamu harus kemana aja, gak boleh ngeliatin cewek lain atau gimana. Kadang cowok itu gak bermaksud ngeliatin cewek lain, kadang otomatis saja nengok, udah. Tapi gak masuk ke hati juga, ya sebatas itu aja. Dan kamu harus deal sama itu. Nah itu yang dia bilang ke aku. Dulu aku gak terima, tapi sekarang aku ngerti bahwa cowok kalau dia ngeliat belum tentu dia suka, bahwa cowok ngeliat belum tentu karena dia pengen ngelakuin itu. Kalau cowok ngeliat cewek lain bukan berarti dia jelajatan dan pengen selingkuh, enggak. Kadang itu cuma naluri aja dan ya udah berakhir di sana aja dan nggak usah dibikin jadi masalah. Dan hal lain yang bikin aku sering berantem sama dia, aku ngerasa dia gak cinta sama aku karena dia gak pernah cemburu sama aku. Sebagai orang yang cemburuan menurut aku itu gak normal. Jadi aku komplain ke dia dan dia jelasin ke aku, kamu tahu dari mana aku gak cemburu? Kamu inget gak waktu itu aku suruh kamu keluar dari kegiatan seni yang satu lagi. Kenapa? Karena aku tahu cowok yang di sana itu pengen manfaatin kamu, mereka pengen modusin kamu. Tapi aku nggak nyuruh kamu berhenti karena aku cemburu. Aku nggak bilang aku cemburu. Aku cuma jelasin ke kamu konsekuensinya. Pria ini kayak gini. Kamu mau keluar apa enggak? Itu cara aku ngekontrol kamu. Itu cara aku menunjukkan cemburu aku. Tapi bukannya dengan ngambek-ngambekan tanpa alasan. Enggak, aku selalu punya alasan. Dan kenapa aku biarin kamu di kegiatan seni yang satu lagi ini, karena aku ngerasa orang-orangnya baik. Walaupun mereka banyak cowok, tapi mereka menghargai aku, mereka dan menghargai kamu, dan kita kayak keluarga, dan aku biarin kamu berkembang di sana. Saat itu sih aku masih belum terima banget juga. Menurut aku alah bullshit aja nih cowok. Aku nggak tahu kenapa dulu aku setidak stabil itu. Tapi akhirnya setelah dia tamat kuliah kita LDR. Nah, orang yang biasanya pacaran intens ketemu tiap hari tiba-tiba LDR, wah itu rasanya gak karu-karuan sih. Apalagi selama LDR dia gak pernah nelfon aku duluan. Ya saat itu dia gak ada uang juga sih, waktu itu belum ada WA segala macem. Jadi kalau mau nelfon ya isi pulsa terus pasang paket nelfon. Nah di sana posisinya aku terus yang isi pulsa, dia nggak dikasih jajan sama mamanya selama proses dia cari kerja. Di sana aku
mulai capek, kayak ya mulai lagi deh pikiran alay aku, kalau dia nggak nelfon berarti dia nggak cinta sama aku, kalau dia nggak nyariin aku duluan berarti dia nggak pengen mempertahankan hubungan ini. Padahal di momen penting kayak aku ulang tahun dia datang ke kota aku pakai motor susah payah jauh-jauh, tapi ya dia nggak bisa tiap hari buat nelfon aku terus-terusan segala macam karena dia perlu cari kerja juga, dia perlu kehidupan nyata juga di sana, ngobrol sama temennya segala macem. Dan saat itu aku nggak terima dan aku ngerasa akulah perempuan tersakiti dan aku galau terus-terusan, sementara dia nggak tahu apa yang salah. Ya dia mikirnya hubungan aku dan dia baik-baik aja, sementara aku udah galau sendiri duluan. Di tengah galaunya aku si perempuan labil ini, aku ketemu cowok dan cowok itu langsung pengen deketin aku. Tapi saat itu aku nggak tahu karena dia ngajakin aku main game aja, kayak yuk kuy mabar yuk mabar kayak gitu doang. Dan aku saat itu oh iya ayo ayo. Terus dia mulai deh kayak nanya-nanya aku gimana, tapi dia kasih kesan dia nggak dalam rangka deketin aku, cuma nanya-nanya sebagai temen gitu. Akhirnya karena aku galau, aku curhat. Nah, semua ini bermula dari curhat nih. Aku curhat ke dia semua masalah aku sama pacar aku, dan otomatis dia tahu dong semua kekurangan pacar aku. Dan makin lama dia memberikan aku sesuatu yang aku nggak dapat dari pacar aku. Tapi posisinya itu aku nggak sadar kalau psikologis aku lagi dimainin. Misalnya kayak aku nggak pernah ditelepon duluan sama pacar aku, dia tiba-tiba nelfon aku, terus tiba-tiba ngisiin aku pulsa, terus pernah juga dia kirimin aku uang tiba-tiba, kayak boleh tahu nomor rekening kamu nggak, kali aja nanti aku perlu minta tolong transfer uang atau apa. Yang nggak masuk akal sih. Terus habis itu tiba-tiba dia masukin uang ke rekening aku yang waktu itu sama cowok yang menurut aku bokeh banget, tiba-tiba dapet cowok yang wow, aku diperjuangkan, aku dikirimin uang. Wah, kayaknya ini deh yang cinta itu. Meskipun aku gak cinta sama cowok ini, aku ngerasa ya cinta bisa dibentuk lah. Yang penting hidup harus jalan dulu. Zaman sekarang mah uang yang paling penting. Apalagi saat itu aku punya temen yang ngomporin aku juga, udah cowok ini aja. Apalagi karena cowok ini kerja di kapal tanker gitu, emang tajir sih. Dan akhirnya si cowok kapal tanker ini gak sabar pengen ketemu aku, terus dia nyamperin aku ke tempat aku di tengah-tengah sibuknya dia kerja. Jadi kayak kapalnya berhenti di Jakarta, dia ke Padang nyamperin aku. Nah di Padang itu dia kayak nyewa hotel sendirian aja, dan dia gak minta aku buat datang. Bener-bener dia tidur di hotel sendirian dan nyamperin aku gitu di luar, ketemu di luar, kita makan segala macam, terus nganterin aku pulang naik angkot, ntar dia balik lagi ke hotelnya, terus kita teleponan, ya kayak setulus itu loh. Terus aku mikir, wah ini cowok serius banget sama aku, nggak kayak cowok aku nelfon aja males. Itu yang aku pikirin. Akhirnya aku jadian dah sama orang itu, sampai udah beberapa kali dia melakukan hal yang sama, datang ke tempat aku, nggak ngapa-ngapain sama aku, dan cuma setulus itu. Dan aku ngerasa udah aku harus mengenyampingkan perasaan cinta aku dulu. Yang penting aku sama orang yang baik sama aku, tulus sama aku, dan serius sama aku. Akhirnya aku mutusin pacar aku, dan pacar aku langsung tahu karena dia lihat foto aku berdua sama si cowok ini, dan cowok ini upload di Instagram dan sengaja biar diliatin ke cowok aku yang teks secara teknis sudah jadi mantan saat itu. Dan si mantan aku ini waktu itu udah 3 tahun sama aku, langsung patah hati. Dan dulu itu dia pernah cerita ke aku kalau ada cewek yang naksir sama dia, kita emang udah sedekat itu. Dan aku saat itu ya udah, kamu nggak mau sama dia, dan dia bilang ya enggak lah, kan aku mau sama kamu. Nah karena aku udah selingkuh sama si kapal tanker ini, jadinya dia langsung jadian sama cewek yang pernah naksir sama dia. Nah akhirnya aku tetap sama si kapal tanker, dan awalnya ya bahagia aja. Cuma mulai aneh karena dia mulai kayak posesif gak jelas gitu. Kemana-mana HP aku harus aku bawa, headset aku harus selalu di bibir aku. Walaupun aku lagi kuliah pun dia tetap pengen nyalain telepon biar dia dengerin suara dosen, sampai aku naik angkot, sampai aku udah nyampe kos baru dia tenang segala macem. Tapi aku masih coba, ya mungkin karena dia saking cintanya sama aku. Sampai suatu hari aku berada di scenes yang dia bilang kapalnya berhenti di Jakarta, tapi
kalau dia ke Padang otomatis nggak sempat gitu loh. Jadi sedemikian rupa waktu itu aku lupa ditanya, intinya aku harus ke sana. Tapi aman kok, aku nggak bakal diapa-apain. Kalau aku mau buka hotel ya udah buka hotelnya 2 kamar kayak gitu. Ya udah aku mikirnya, oke. Wow, segitunya ya. Yang penting ketemu, katanya yang penting ketemu, aku kangen sama pacarnya. Dan nyampe sana benar ternyata di booking 2 kamar gitu. Habis itu pas ketemu cuma kayak salaman gitu, ngobrol-ngobrol terus makan. Nah waktu itu aku makan berdua sama dia di kamar yang sama dong, nggak mungkin beda kamar. Habis itu aku balik ke kamar aku kayak mandi segala macem gitu, tapi kata dia nggak usah dikunci kamarnya, nanti kalau ada apa-apa kan susah. Dan aku kayak iya iya aja. Terus tiba-tiba dia datang ke kamar itu, terus kayak cepat banget kejadiannya. Dia gulung-gulungin apa sih, selimut hotel itu kan tebel ya, digulung-gulungin di badan aku. Terus aku masih kayak bercanda kali ini. Terus dia bilang gini ke aku sambil pegang bantal, kalau aku tutup bantal ini ke muka kamu pasti kamu mati, katanya. Itu aku masih kayak ketawa-ketawa. Apa sih, tapi mukanya nggak ketawa, dia serius. Dan yang waktu itu aku pikirin adalah, wah aku bakal mati nih kayaknya, bakal dibunuh nih sama nih orang. Karena katanya ya aku sakit hati sama kamu bikin aku cemburu, kamu nggak mau dengerin kata-kata aku segala macam. Jadi selama ini dia kayak nahan gitu, kayak aku ngelawan ke dia, dia kayak ya nggak apa-apa, padahal ternyata dia sakit hati. Intinya saat itu dia kayak perkosa aku gitu. Dan aku kayak nggak mau teriak saat itu karena udah coba teriak tapi nggak segitunya, kayak nggak tahu, aku nge-freeze kayak nggak ngerti lagi. Pokoknya kalau sekarang aku inget ya aku nyesel, tapi saat itu kayak apa ya, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dan aku nggak mau mati juga, kayak terima kabar di kampung sama orang tua aku kalau aku mati, aku nggak mau. Akhirnya tapi aku masih kayak seolah aku nggak marah ke dia, sampai akhirnya aku nyampe di kota asal aku ngeblok dia semuanya, langsung nelfon mantan aku yang 3 tahun dan langsung nangis cerita semuanya. Mantan aku waktu itu langsung nyamperin aku ke kota tempat aku, dan tiba-tiba pas dia datang aku pikir dia bakal nenangin aku, tapi enggak, dia kayak mau bunuh aku gitu. Bodoh, aku jaga selama ini keperawanan kamu, tapi kamu kasih gratis ke orang yang baru kamu kenal di game segala macem. Aku bilang aku nggak menikmati, aku nggak mau itu, aku dijebak, aku diperkosa segala macem. Dia nggak bisa terima. Dan waktu itu dia bilang, aku mau pulang ya. Kenapa? Karena sekarang aku pengen ngebunuh kamu rasanya. Sampai dia mau nelfon keluarga aku, mau nyampein itu, tapi aku mohon jangan bikin aku makin hancur. Akhirnya selama 1 tahun aku berusaha minta balikan ke dia segala macam, tapi dia tetap nggak bisa. Tapi waktu itu dia hatinya nggak habis ke aku, maksudnya dia masih cinta ke aku, masih berapa kali nyoba buat balik lagi kan, karena kita udah 3 tahun pacaran, jadi otomatis pasti ngobrolnya udah kayak deket banget dan ngomong sejelas-jelasnya. Yang aku rasain sekarang adalah aku cinta sama kamu, aku masih sayang sama kamu, tapi aku benci sama kamu. Kalau aku ketemu kamu aku kayak pengen pukul kamu. Jadi aku ngerasa kalau kita lanjutin aku bakal nyakitin kamu. Aku tahu diri aku dan aku tahu aku bakal nyakitin kamu. Kalau seandainya kita maksain buat kita bareng atau sampai menikah, aku bakal tetap sakit hati. Itu yang dia bilang. Dan di sana aku udah kayak, ya kayaknya kita emang udah nggak bisa lagi. Akhirnya dia nikah sama istrinya yang sekarang. Tapi waktu dia nikah itu aku masih belum bisa move on, tapi aku berhenti buat komunikasi sama dia. Karena ya pernikahan bukan hal yang bisa main-main. Jadi aku coba bertahan buat gak ngehubungin dia, begitu juga dengan dia. Tapi sampai suatu hari kita gak sengaja ketemu, dan waktu itu rasanya wah gila, ambiar. Selama ini perasaan yang udah aku tata sedemikian rupa, dan aku tahu dia juga ngerasain hal yang sama. Karena apa? Habis itu dia nelfon aku, dan saat itu aku di sini posisinya salah, tapi benar-benar perasaan ini nggak bisa kita tahan. Akhirnya kita selingkuh di belakang istrinya. Kita balik lagi kayak awal kita pacaran, yaitu teleponan segala macem. Dan gimana cara supaya dia bisa teleponan? Dia pergi ke kota tempat dia tinggal, jauh dari istrinya. Dia bilang ada proyek segala macem supaya bisa teleponan sama aku. Terus apa yang aku rasain saat itu? Aku ngerasa bangga? Enggak, sama sekali enggak. Bahagia? Enggak juga. Aku gak bisa bahagia sepenuhnya dengan mikirin
Lah dia aja selingkuh nih dari istrinya, apa ya karena yang bakal aku dapatin segala macem. Aku terus-terusan ngomong gitu ke dia, dan dia saat itu, ya udah kalau kamu mau mengakhiri ini kita akhiri, kan kamu yang bilang kamu juga masih cinta sama aku. Di sana aku ngerti, iya ya, aku kayak nggak punya pendirian. Ya udah kita bikin ini jadi serius aja. Dan dia udah di tahap sampai, oke, aku sekarang lagi mempertimbangkan untuk jadiin kamu istri aku, dan mungkin dia akan minta izin sama istrinya dan kayak bikin itu jujur-jujuran dia bakal punya istri dua. Dan di sana aku, oh ya, iya, tapi di dalam hati aku ngerasa nggak, kayaknya ini nggak bener deh, ini nggak bener, itu yang aku rasain. Dan apakah aku bakal bahagia? Aku tuh ngerasa jangan-jangan ujung-ujungnya ini cuma kayak obsesi sama aku, karena, dan aku bilang itu semua ke dia kayak, aku takut deh, kayaknya ini cuma obsesi aku buat dapetin kamu, atau mungkin cuma karena aku ngerasa aku gak bakal ketemu cowok lagi yang kayak kamu yang sayang sama aku. Jadi bisa jadi aku gak cinta sama kamu, bisa jadi kamu itu cuma kayak pelarian aku dari orang-orang aneh yang aku temuin sekitar aku. Karena selama proses aku mencoba move on itu, aku ketemu cowok aneh mulu, kayak cowok yang pengen manfaatin aku doang, cowok yang ya tau lah, kayak kebanyakan cowok Indonesia yang pengennya seks doang segala macem. Nah di sana aku mikir, dan aku diskusin ke dia semuanya, dan di sana dia juga akhirnya berpikir kalau dia ke aku katanya ya aku tulus sama kamu. Terus aku nanya lagi, kalau emang kamu tulus sama aku sekarang, kenapa sekarang, kenapa saat kamu udah punya istri kak baru kamu mau lagi sama aku? Dan dia bilang ke aku, enggak juga, aku sebenarnya sekarang juga masih deal sama perasaan aku masih ada benih-benih sakit hati ke kamu itu masih tetap ada, tapi seenggaknya emang ada juga jiwa laki-laki aku yang ngerasa ya seenggaknya aku juga punya istri yang lain nih, jadi aku nggak bisa sepenuhnya marah aja ke dia, kan seenggaknya dia bakal cemburu juga karena aku punya istri. Itu yang aku rasain, kata dia. Wow, di saat itu aku ngerasa kita udah kayak sahabat, kayak semuanya kita omongin secara detail, sampai akhirnya aku ngilang dari dia, aku blok semua komunikasi dia. Dan akhirnya dia dapat juga ngehubungin aku, tapi kata-kata dia cuma gini, aku tahu kamu gak mau lagi berhubungan sama aku, tapi janji ini yang terakhir kalinya kamu datang, karena ini gak mudah buat aku buat buka lagi sama kamu, dan akhirnya harus nutup lagi. Itu sangat susah buat aku, jadi tolong janji ini yang terakhir kalinya. Dan saat itu aku cuma baca pesan dari dia, dan aku ngerasa oke, iya ini terakhir, aku bakal cari cowok lain atau aku bakal jomblo aja terus. Nah akhirnya di tengah proses itu aku jadian sama cowok baru aku, dan ternyata si mantan aku ini masih tetap kepo sama aku. Saat itu istrinya udah hamil, dia masih tetap tahu kabar terbaru aku di medsos aku nggak tahu dia pakai fake akun atau gimana. Kenapa aku tahu ini, karena akhirnya kita komunikasi lagi. Kita itu emang udah kayak tarik ulur gila-gilaan. Jadi waktu itu dia lagi ada bisnis di kota tempat aku kuliah, dan akhirnya dia bilang bisa nggak kita ketemu, karena waktu itu kita udah nggak ketemu selama 2 tahun lamanya. Akhirnya pertama kali aku naik mobil dia, aku lihat dia lihat aku, dan kita ketawa kayak gitu, kayak tawa yang maknanya itu kayak 1000 makna. Terus kita lanjut jalan. Waktu itu kita sebenarnya mobil itu arahnya nggak penting mau arah kemana, yang penting kita bisa di satu mobil dan ngobrol. Dan dia bilang, wow bahagia banget ya ternyata, padahal cuma duduk berdua di sini sama kamu, nggak ada tujuan. Kita tuh kalau dibilang selingkuh memang selingkuh, tapi selingkuh perasaan aja. Kita nggak pernah yang kayak namanya, bahkan having sex aja aku nggak pernah sama dia. Dari awal aku pacaran sampai sekarang nggak pernah. Jadi kalau bisa dibilang tulus, iya ada tulus-tulusnya juga. Dan akhirnya kita jalan-jalan waktu itu ke arah pergunungan. Terus kita berhenti di warung. Di warung itu dia suruh aku, waktu itu ada kebun teh, dia suruh aku buat berdiri di kebun teh itu, dan katanya aku mau foto kamu. Akhirnya dia foto aku, terus aku balik duduk ke sebelah dia. Dan saat itu aku nangis, dan pas aku lihat dia juga lagi nangis. Gila ya, perasaannya bisa sama kayak gitu. Kebayang gak sih rasanya kita sama-sama mencintai seorang secara dalam, tapi kita tahu kita gak bakal bisa sama-sama. Terus aku bilang, kamu gak takut kamu ngambil foto aku nanti kelihatan sama istri kamu? Terus aku berani ambil resiko demi aku bisa lihat foto ini terus. Dan aku tahu dia itu bukan tipe orang yang gombal. Dan saking
karena dia nggak suka gombal, aku malah sering bilang dia itu nggak romantis segala macem. Tapi saat itu aku tahu dia lagi nggak bikin cerita, dan sekali-kali dia ngomong romantis itu ngena banget di aku. Tapi akhirnya aku bilang, yuk ayo kita pulang. Di jalan pulang kita tahu itu terakhir kalinya kita bakal ketemu. Di jalan pulang dia genggam tangan aku, dan aku nangis terus-terusan, dia juga nangis terus-terusan, meskipun nangisnya nggak seheboh aku sih. Akhirnya di sana dia ngomong, aku mungkin salah ngomong ini, tapi katanya dia ML sama istrinya dan dia duduk kayak gini sama aku jauh lebih berharga. Di sana apa yang aku rasain saat aku dengar itu? Aku sakit hati. Karena sebagai perempuan menurut aku itu nggak fair banget. Dia aja bisa gituin istrinya, gimana nanti aku yang cuma jadi istri kedua? Di sana aku mikir ke dalam hati aku, enggak, ini udah nggak bener, dan enggak, aku nggak cinta dia lagi. Aku cuma cinta sama refleksi dari definisi cinta yang ada di diri dia. Kayak aku ngerasa, itu deh kayaknya cinta sejati itu deh kayaknya cinta yang sebenarnya. Padahal setelah aku rasain, bener gak sih aku cinta banget sama dia? Bener gak sih aku pengen memiliki dia? Ternyata enggak. Nah, di sana akhirnya setelah kita pulang, kita teleponan lagi di jalan dia menuju pulang. Akhirnya aku bilang, aku benar-benar gak bakal balik lagi. Aku benar-benar gak bakal respon kamu lagi, dan begitu juga aku harap kamu ke aku. Dan ini terakhir kali kita ketemu, dan bagi aku cinta kamu itu ya istri kamu. Karena bagaimanapun kamu berani berkomitmen sama dia, kamu mengucapkan ijab kabul ke dia, dan terlebih dari itu semua, kamu berani mengorbankan aku sebagai orang yang katanya sangat kamu cintai. Kamu korbankan kehilangan aku demi untuk menikah bersama dia. Meskipun aku punya kesalahan, tapi cinta kamu ke aku gak cukup kuat untuk memaafkan kesalahan aku bagi kamu. Dan itu terakhir kita ketemu sampai sekarang. Dan aku tahu dia sampai sekarang mungkin masih liatin perkembangan aku di media sosial segala macem. Tapi ya udah gitu aja. Dan kamu orang yang baik, kamu orang yang sangat tulus, dan aku harap kamu selalu bahagia dalam hidup kamu. Dah, mantan.